Oke, baik. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Martin Harepa dalam acara SCN Mengajar di Radio Gate FM 88,2 Wisdom and Life for You. Dan saya ingin menyapa dulu buat anak-anak kita Sekolah Cahaya Negeri. Shalom, selamat pagi. Ya, Bapak harap dimanapun kita berada, kita tetap bersuka cita, tetap penuh dengan damai sejahtera, dan tetap membantu orang tua ya, dan juga setia dalam belajar mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kemarin Bapak membahas tentang kitab Matius ya. Kita masih melanjuti namanya kitab ya Matius ya. Nah, membahas kitab Matius. Kemarin sudah kita bahas menurut Matius ya, menurut Matius Yesus itu adalah Mesias ya. Kedua, menurut tema dari Matius, Yesus itu adalah Musa baru ya, Musa yang baru. Dan yang ketiga, menurut Matius, Yesus itu adalah Immanuel. Iya, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, kemarin kita sudah bahas juga, mengingat kembali sebelum kita melanjuti pembelajaran ini lebih dalam lagi. Nah, mengingat kembali kemarin kita sudah bahas Yesus adalah Mesias dari garis silsilanya ya, garis silsilah. Ya, atau garis keturunan ya. Yesus sesuai dengan garis keturunannya, dia adalah anak Daud dan keturunan Abraham ya, orang percaya, orang yang akan membawa berkat ya. Selanjutnya kita masuk kepada tema. Kemarin kita sudah bahas Yesus adalah Musa yang baru, di mana Musa diberi perintah untuk membangun kemah suci, sedangkan Yesus diberi perintah, bukan diberi perintah, tapi memberi perintah. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, sedangkan Yesus membebaskan kita dari dosa. Jadi dua versi yang beda ya. Dilihat dari Yesus membebaskan ya, membebaskan ya umat manusia dari dosa. Ya, itu kemarin kita bahas. Dan yang perikop yang ketiga berbicara tentang tema Yesus adalah Immanuel ya. Ketika kelahiran Yesus ya, sebelumnya ternyata nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan Immanuel, yang arti namanya Yesus itu adalah Allah beserta kita. Itu bisa kita lihat dalam Matius juga ya. Matius pasal yang pertama. Nah, di situ kita melihat. Jadi tema-tema inilah yang akan kita perbincangkan atau akan kita bahas lebih dalam. Nah, kemarin Bapak sudah bahas juga dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga ya. Dari pasal keempat sampai pasal yang ketujuh. Dari pasal ke-8 ya sampai pasal yang ke-13. Nah, ini kita sudah bahas ya. Di pasal yang pertama sampai ketiga itu membahas tentang 3 tema ini ya. Sedangkan pasal yang ke-4 dan ke-7 itu membahas tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, di pasal 8 sampai pasal yang ke-13 itu berbicara tentang Yesus mendatangkan kerajaan Allah secara realita ya, kerajaan Allah secara realita. Realita artinya secara nyata ya. Artinya gini, pasal 4 pasal 7 Yesus hanya menyampaikan kabar, makanya dikatakan khotbah ya, berarti berbau pesan.
Nah, di pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-7, Yesus justru menyatakan, ya, menghidupkan dalam kehidupan semua manusia pada saat itu tentang kerajaan Allah. Makanya kerajaan Allah yang realita. Dan yang kedua, di pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-3 itu juga membahas tentang respon banyak orang, ya. Respon banyak orang tentang Yesus. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang responnya. Ada yang responnya positif, menerima Yesus adalah Mesias. Dan juga yang kedua, ada yang punya respon yang biasa-biasa, netral. Contohnya Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, orang yang justru merespon secara negatif tentang Yesus, ya. Artinya mereka tidak terima. Salah satunya adalah ahli Taurat dan ahli Farisi. Dan ini yang akan menjadi pembelajaran kita, yaitu pertentangan ahli-ahli Taurat dengan Yesus, ya. Oke, baik, kita masuk kepada pasal 14 sampai pasal yang ke-20. Bapak akan menghapuskannya sebentar, ya. Oleh sebab itu tetap mendengarkan. Saya hanya mengulang sekilas supaya kita tidak lupa kepada jalur yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Ini tentang kemesiasan. Saya bahas tentang Mesias, ya. Sampai sekarang pun banyak orang yang bingung, Yesus itu Mesias atau orang yang biasa saja, ya, kan begitu. Nah, kita bahas kembali. Tadi sudah bahas ayat pasal 18 sampai pasal yang ke-13. Kita masuk kepada pasal 14 sampai pasal 20, ya. Nah, 14 sampai pasal yang ke-20. Nah, pasal 14 sampai 20 ini berbicara tentang tanggapan, ya. Tanggapan orang kepada Yesus, ya, kepada Yesus tentang kemesiasannya. Kemesiasannya, ya. Ya, jadi ada banyak orang menganggap siapa Yesus itu, ya. Saya akan menjelaskan yang lebih dalam lagi tentang Yesus adalah Mesias. Nah, di pasal 14 sampai pasal yang ke-20 kita mau dulu fokus kepada ahli Taurat dan ahli Farisi, ya. Oke, kita masuk ke sini. Pandangan pertama, ya, pandangan ahli Farisi. Pandangan, ya, ahli Taurat atau Farisi. Nah, pandangan ahli Taurat atau Farisi ini, ya, mengarah kepada Mazmur 2. Mazmur 2 dan Daniel 2. Jadi menurut ahli Taurat ini, Mesias itu adalah orang yang akan, ya. Mesias itu adalah orang yang akan membawa kejayaan. Membawa kejayaan. Atau yang membawa kemerdekaan. Kemerdekaan akan penyembahan berhala. Bahan berhala, ya. Nah, ini menurut ahli Taurat ataupun ahli Farisi. Jadi ketika mereka melihat pribadi Yesus, ya, ketika ahli Taurat dan ahli Farisi melihat pribadi Yesus, sangatlah berbeda dari apa yang dia pandang, ya. Jadi konsepnya ahli Taurat dengan pribadi Yesus sangat bertentang atau bertolak belakang, ya. Apa yang diharapkan ahli Farisi, apa yang diharapkan ahli Taurat justru berbeda. Nah, kedua, tanggapan oleh murid-murid Yesus, ya, ini perlu, ya. Tanggapan, ya, murid-murid Yesus. Ya, tanggapan murid-murid Yesus pada pasal yang ke-16, nanti kita buka pasal 16, ada banyak orang berbicara tentang
kemesiasan Yesus. Pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Nah, lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias," ya kan? Anak Allah yang hidup, ya. Jadi Petrus pada saat itu mengungkapkan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi punya pandangan yang berbeda mengenai kemesiasan. Nah, ini dia. Jadi menurut murid-murid Yesus, khususnya Petrus, memandang bahwa Mesias itu adalah orang yang akan memerdekakan bangsa Israel dari tawanan Romawi, ya. Dari tawanan Romawi. Nah, pada saat itulah harapan Petrus pada saat itu adalah ada pada Yesus. Ya, harapannya adalah Yesus nanti membawa massa yang begitu banyak, akan membuat perubahan, khususnya dalam bidang militer, politik, dan lain sebagainya. Nah, justru hal ini sangat bertentangan kepada Yesus, ya. Justru Yesus menganggap, ini dia. Tadi kita sudah ambil pandangan ahli Taurat, pandangan murid-murid Yesus, sekarang pandangan Yesus, ya. Oke. Nah, di sini Yesus memberi tanggapan tentang kemesiasan. Ya, kita tahu Mesias itu orang yang diurapi dan akan menyelamatkan. Nah, pandangan Yesus terhadap Mesias adalah ya, seorang yang akan menderita, ya, mati, ya, demi dosa manusia. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Yesus berpandangan bahwa Mesias itu adalah seorang raja yang akan menderita mati untuk dosa-dosa manusia. Jadi sangat jauh berbeda dengan tanggapan oleh ahli Taurat, sangat jauh berbeda dengan pandangan dari murid-murid Yesus. Nah, ini yang membuat mereka atau banyak orang pada saat itu tidak mengerti Yesus itu adalah Mesias. Nah, oleh sebab itu Yesus mengajar lagi. Tapi mereka justru nggak mengerti tentang kemesiasan Allah pada saat itu. Nah, itulah pembahasan yang ada di pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-20. Nah, kita lanjut kepada pasal yang ke-21, ya. Pasal yang ke-21, ya. Sampai pasal yang ke-25. Nah, saya akan hapuskan sebentar. Ya, saya harap anak-anak SCN dan orang-orang yang lain bisa mengerti tentang penjelasan pasal 14 sampai pasal yang ke-20 tentang kemesiasan Allah, ya. Oke, saya akan hapus sebentar. Nah, itulah makanya sampai sekarang ya, ada sebagian orang Yahudi tidak mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Kenapa? Karena mereka masih melihat tanggapan atau menganut pandangan dari ahli Taurat ini dalam kitab Mazmur pasal yang kedua dan Daniel pasal yang kedua. Oke, kita masuk kepada pasal selanjutnya, ya. Tentu pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-25. Oke, pasal 21 sampai pasal yang ke-25. Nah, pasal yang ke-21 sampai yang ke-25 ini membahas tentang perlawanan, ya. Perlawanan, ya, kerajaan Allah, ya, dengan pemerintah, ya, pemimpin, bukan pemerintah, pemimpin, ya, pemimpin atau ahli Taurat pada saat itu. Nah, pada pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-25, di situ membahas tentang
Yesus ya disanjung. Ya, pada saat Yesus membawa keledai dari pintu Yerusalem, banyak orang yang memujinya ya. Jadi pada saat itu Yesus masuk dalam dalam pintu Yerusalem, banyak orang memujinya ya. Ada kalimat Hosana, Hosana ya. Haleluya, Mesias. Nah, itu banyak orang yang memuji Yesus sebagai Mesias dengan konsep yang berbeda. Nah, ini yang lucunya ya. Jadi banyak orang menganggap Mesias ini yang akan menyelamatkan bangsa mereka dari tahanan atau tawanan dari Romawi. Justru Yesus berbeda. Nah, mereka memuji, menyebutkan Yesus adalah Mesias, tapi justru bukan itu yang dimaksud dari Yesus. Nah, pada saat Yesus masuk dalam pintu Yerusalem dengan banyak orang memujinya, lalu Yesus mengarah ya, ke bait suci ya. Nah, masuk kepada bait suci. Nah, pada saat Yesus mengarah kepada bait suci, dia melihat bahwa di bait suci itu, di luar bait suci itu banyak orang yang berjualan. Ya, sehingga pada saat itu Yesus langsung mengambil tindakan dan mengobrak-abrik semua jualan yang ada di luar bait suci. Lalu Yesus berkata kepada semua orang yang ada pada saat itu, khususnya kepada ahli Taurat dan ahli Farisi. Dia bilang begini, rumahku bukanlah tempat untuk orang penyamun ya. Artinya apa? Pada saat itu bait suci yang ada di Yerusalem sedang kehilangan esensi dari firman Tuhan itu ya. Oleh sebab itu bait suci Tuhan obrak-abrik hancurkan. Kenapa? Karena di dalam itu ada kemunafikan. Para pemimpin ya, khususnya agama. Ya, jadi munafik ya. Oke, para pemimpin yang munafik di dalam gereja. Jadi sebenarnya Tuhan itu justru tidak suka melihat kemunafikan di dalamnya ya. Tuhan nggak suka ada kemunafikan di dalamnya, sehingga diobrak-abrik. Bukannya tidak salah berjualan di luar gereja. Hanya saja kesalahannya adalah ada banyak orang datang ke gereja hanya urusan pribadi saja. Ya, mereka mempersembahkan korban hanya untuk sebatas menebus dosa. Selebihnya tidak ada. Jadi mereka kehilangan makna yang sesungguhnya. Seharusnya ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah, di mana kita menghormati Allah dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu, jadi pada saat itu Yesus jumpai kemunafikan. Ya, makanya di pasal yang ke-21 sama pasal yang ke-25, Yesus lebih banyak bertindak dari berkata-kata. Oke, baik. Sebelum kita melanjuti sesi selanjutnya, kita mau mendengarkan dulu cerita Alkitab dari anak kita Desmina Silalahi. Saya persilakan. Oke, shalom bagi kita semua. Nah, sebelum saya menceritakan satu cerita yang ada dalam kitab Matius, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Desmina Silalahi, saya kelas 11 MAK, dan saya sekolah di Sekolah Cahaya Negeri. Nah, saya akan bercerita tentang halnya kerajaan surga. Nah, yang tertulis pada Matius 25, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, kerajaan surga itu seumpama 10 gadis, yang diantaranya adalah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, 10 gadis ini ingin menyambut sang mempelai.
Nah, 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan pelita mereka, mempersiapkan minyak mereka, dan mempersiapkan buli-buli mereka. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak dan buli-buli mereka, hanya pelita saja. Nah, seketika itu selang waktu, sang mempelai pun tak kunjung datang, sehingga mereka pun tertidur dan tertidur. Nah, setengah-tengah malam, maka terdengarlah suara, "Sang mempelai telah datang, songsonglah dia." Nah, seketika itu mereka semua pun terbangun dan mempersiapkan pelita mereka. Tapi berkatalah kelima gadis-gadis bodoh ini kepada kelima gadis bijaksana ini. Katanya, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, karena pelita kami hampir padam." Tapi kata gadis bijaksana ini kepada mereka, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Pergilah kepada penjual minyak dan buli-buli." Nah, seketika mereka pun pergi, kelima gadis bodoh ini pergi untuk membeli minyak persediaan mereka, maka sang mempelai dan kelima gadis bijaksana ini telah masuk kepada ruang perjamuan kawin. Nah, pintu pun telah ditutup, dan seketika itu maka datang pula lah kelima gadis bodoh ini dan mengetuk-ketuk pintu. "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Maka ia pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, lalu ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya berjaga-jagalah senantiasa, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Nah, perlu kita tahu apa pesan-pesan yang terdapat pada kitab Matius ini, yang terutama tentang hal kerjaan surga yang diumpamakan kepada 10 gadis ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pesan-pesan yang perlu kita tahu yaitu berjaga-jaga. Nah, bagi kehidupan kita tidak boleh berleha-leha, karena seperti ayat yang tadi berkata, sebab kita tidak tahu hari maupun saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah, untuk itu mari berjaga-jaga dengan apa? Dengan persiapan. Nah, persiapan ini seperti apa? Mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita, apa kita sudah layak di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu jadilah gadis-gadis yang bijaksana dan bukan gadis yang bodoh, yang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan, sebelum bertindak, mempersiapkannya, maka yakin Tuhan juga akan berkenan di atasnya. Oke, sekian dari cerita saya. Biarlah cerita saya ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita pedomkan dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran ini lagi, karena tadi kita sudah mendengar cerita dari anak kita, Desmina Silalahi, ya. Oleh sebab itu kita melanjuti pembahasan kita di sini. Nah, di pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-25 membahas tentang bagaimana Allah mengobrak-abrik, ya, jualan bait suci pada saat itu. Ya, karena ada kemunafikan dari para pemimpin agama. Ya, mereka hanya suatu simbol saja untuk mempersembahkan, tetapi tidak mengerti arti dan maknanya. Nah, di sini yang Tuhan marah tentang namanya gereja atau bait suci. Jadi oleh sebab itu, gereja harus dikembalikan kepada esensinya atau keberadaannya dari awal, dari semula, apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu, ketika Yesus sudah mengobrak-abrikkan tempat di mana kemunafikan itu ada, ya, para pemimpin agama mulai berencana, ya. Ini di sini pemimpin agama berencana untuk melakukan pembunuhan, ya. Jadi mereka punya rencana untuk membunuh Yesus, ya. Karena apa? Karena Yesus sedang mengganggu usaha mereka, ya. Yesus sedang membuat sesuatu yang meresahkan, ya, meresahkan para pemimpin agama pada saat itu. Oleh sebab itu para pemimpin agama merencanakan
untuk pembunuhan akan Yesus. Nah, oleh sebab itu Yesus sampaikan kepada mereka, ya, pesannya justru dalam melakukan ini, ya, justru mereka ketika pemimpin agama melakukan perencanaan ingin membunuh Yesus, nah, justru kematian itu datang kepada orang-orang atau pemuka-pemuka agama yang menolak, ya, yang menolak kehadiran Yesus, ya. Oleh sebab itu Yesus menangis pada saat itu. Yesus menangis melihat ada orang-orang yang tahu Alkitab, yang tahu Taurat, justru menolak kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itu anak-anak kami, ketika kita menolak Yesus dalam hidup kita, maka hati Yesus ini sedih, ya. Oleh sebab itu mari buka hati, terima Yesus dalam hidup kita, supaya damainya melingkupi hidup kita. Oke? Baik, kita masuk kepada ini. Ketika para pemimpin agama mulai berencana untuk membunuh Yesus, dengan murid-muridnya menyingkir, ya. Menyingkir dari tempat itu, ya. Ketika mereka menyingkir, mereka mengadakan namanya perayaan Paskah. Nah, itu berada pada pasal yang ke-26 sampai pasal yang ke-28, ya. Pasal yang ke-26 sampai pasal yang ke-28, ya. Nah, setelah para pemuka-pemuka agama sedang berencana bermufakat untuk melakukan pembunuhan bagi Yesus karena mengganggu, maka murid-murid dengan Yesus menyingkir dan mengadakan namanya perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Nah, di perayaan Paskah kita tahu ini peristiwa tentang pembebasan, ya, pembebasan Israel dari tanah Mesir, ya. Tanah Mesir. Ya. Dengan kematian anak domba. Anak domba. Nah, kemarin saya sudah jelaskan juga kepada anak kelas 10 tentang perayaan Paskah. Nah, pada saat bangsa Israel, kita harus kembali dulu ke belakang sedikit. Pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir, nah, Allah menaruh tulah atas bangsa itu. Dan tulah yang ke-10, Allah menyuruh supaya Musa mengorbankan satu anak domba. Nah, inilah simbol darah inilah yang dia kasih tanda kepada pintu-pintu orang Israel, sehingga kematian tidak menimpa orang Israel dan mereka mengalami pembebasan dari tanah Mesir. Nah, perayaan Paskah ini Yesus membuat simbol yang baru, ya. Nah, di sini dia kepada perjanjian baru. Ini simbol baru. Simbol barunya Yesus memakai apa? Roti dan anggur, ya. Di sini dia buat roti dan anggur. Di mana roti melambangkan daging Kristus, ya. Di sini berbicara tentang darah. Ya. Jadi pada saat itu Yesus sedang menyampaikan tentang perayaan Paskah dalam perjanjian baru kepada murid-muridnya akan kematiannya, ya. Di sini Yesus sudah mulai menceritakan tentang kematiannya, ya. Kematiannya. Iya. Nah, di sini Yesus sedang menceritakan kematiannya, bahwa kematiannya di kayu salib nantinya itu akan membebaskan, ya. Membebaskan umat manusia dari dosa, ya, dari dosa, hukuman dosa. Nah, melalui kematian, ya, melalui kematian Yesus, yaitu anak Allah, ya.
Jadi Yesus itu anak Allah. Jadi melalui kematiannya lah, ya, melalui kematian inilah umat manusia mengalami keselamatan, ya, dalam hidupnya. Oke, baik. Jadi di sini Matius sedang menjelaskan tentang kesamaan kembali, ya, kesamaan tentang Musa. Oleh sebab itu Matius mengangkat tema, sebelumnya saya sudah jelaskan, mengangkat tema bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru, ya. Di sini dia, jadi beda dia, ya. Jadi sudah Tuhan kasih arti. Ya, oleh sebab itu makanya di gereja-gereja setiap kematian Yesus, setiap gereja merayakan Paskah, ya. Disitulah kita mengingat akan pengorbanan Yesus, ya, di kayu salib, ya. Kita mengingat bagaimana Yesus, seharusnya kita yang ada di kayu salib, tetapi Yesus berada di situ untuk menyelamatkan kita. Nah, setelah mereka merayakan Paskah, ya, setelah murid-murid dan Yesus merayakan Paskah, malam itu juga, ya, malam itu juga Yesus mengambil waktu untuk berdoa di Bukit Getsemani tentunya. Ketika Yesus berdoa, ya, ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani, dia melihat akan apa yang dihadapinya nanti, ya, akan apa dan perjalanan kematiannya itu dia melihat. Makanya dalam perkataan Yesus pada saat itu, Bapa, kalau bisa laluilah cawan ini. Berbicara cawan itu berbicara tentang penderitaan Yesus. Nah, oleh sebab itu kita mau lanjut lagi ceritanya. Tapi sebelumnya saya akan hapus sebentar. Nah, supaya kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan Yesus ini dalam hidup kita, supaya kita belajar menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri dan memberitakan keselamatan ini kepada semua orang supaya semua orang mengerti, ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat mereka merayakan Paskah, Yesus mengambil waktu untuk berdoa, dan pada malam itu juga para pemimpin, ya, para pemimpin agama menangkap Yesus. Iya. Pada saat mereka menangkap Yesus, malam harinya Yesus disiksa sampai di pagi harinya disiksa. Lalu di sini para pemimpin agama menyerahkan Yesus kepada Pilatus, ya. Penyerahan kepada Pilatus, ya. Pilatus itu salah satu gubernur yang ada di bangsa Israel, pemimpin yang ada pada saat itu. Nah, Pilatus menganggap, ya, ini tanggapan Pilatus tentang bagaimana Yesus, ya. Pilatus menganggap Yesus itu tidak bersalah, ya. Oke, kita tulis tanggapan Pilatus. Ya, tanggapan Pilatus bahwa Yesus itu tidak bersalah. Ya. Lalu pemimpin agama memberi tanggapan lagi, ya. Nah, pemimpin agama memberi tanggapan bahwa Yesus sudah menghujat, ya. Yesus sudah menghujat Allah. Ya, kenapa Yesus menghujat? Kenapa tanggapan agama mengatakan Yesus menghujat Allah? Karena Yesus menganggap dirinya adalah Mesias menurut pandangan agama, yaitu ahli Farisi dan ahli Taurat. Berdasarkan inilah dia desak, ya, berdasarkan inilah pemimpin agama dan orang-orang yang mendukung pemimpin agama ini untuk menyalibkan Yesus, ya, dan membebaskan Barnabas pada saat itu. Nah, jadi karena tekanan, ya, karena tekanan dari pemimpin agama, dari rakyat yang lainnya, ya, rakyat
dari rakyat yang lainnya tentang Yesus, mereka bersorak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan? Jadi semua orang meneriakkan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mendengar hal itu, Pilatus tidak tahan, akhirnya menjatuhkan hukuman mati, yaitu salib. Ya, oke. Kita kembali kepada salib. Nah, Yesus disalibkan, ya. Hukuman mati disalibkan pada saat itu. Salibkan, disalibkan. Salib itu adalah tempat orang-orang yang dihukum, ya. Dan itu merupakan hukuman yang sangat keji, ya, atau menderita, atau bisa dikatakan orang-orang yang terkutuk yang ada di situ, ya. Jadi simbol itu simbol terkutuk, ya, bagi orang Israel dan Romawi pada saat itu. Nah, setelah itu mulailah masuk dalam proses penyaliban. Kita tahu Yesus pada saat itu Yesus disalibkan, dia harus dicambuk. Selesai itu dia harus berjalan sampai 3 km ke atas bukit Golgota. Dan tidak hanya itu, di dalam perjalanan dia jatuh 3 kali. Dia harus terima ocehan, cemoohan dari setiap orang yang melihat pada saat itu. Di sepanjang perjalanan itu ada darah Yesus yang menetes, menetes, dan menetes. Sampai di bukit itu Yesus harus dipakukan, ya. Pakunya itu begitu besar dan panjang, ya. Anak-anak kami, ya, nanti bisa searching di Google, itu ada. Nah, terus tidak hanya sampai ke situ saja. Dia taruh ke mahkota duri, ya, durinya itu juga panjang-panjang, dan akhirnya Alkitab katakan lalu matilah Yesus. Sebelum Yesus mati, dia ungkapkan satu kalimat, sudah selesai, ya. Artinya apa yang dia lakukan di bumi ini sudah selesai. Menebus setiap dosa-dosa kita sudah selesai. Dia sudah berikan semuanya kepada kita. Jadi tidak tanggung-tanggung Tuhan kasih. Tidak hanya berkat, tapi dia berikan hidupnya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Nah, salib inilah tempat di mana Yesus mati, ya. Ya, atau di bukit Golgota. Nah, kematian Yesus, ya, kematian Yesus bukanlah kegagalan, ya. Kematian Yesus bukanlah kegagalan. Justru kematian Yesus adalah penggenapan akan janji-janji, ya, janji-janji para nabi, ya. Kita bisa buka nanti dalam kitab Yesaya, ya. Yesaya pasal yang ke-53. Nah, Yesaya 53 mengatakan di situ bahwa Yesus, ya, atau Mesias yang dinantikan akan menderita dan mati, ya. Mati untuk menebus dosa, ya, dosa manusia. Ya, jadi apa yang Yesus lakukan dan apa yang sudah terjadi di dalam penyaliban itu semuanya sudah dia kerjakan untuk penggenapan, ya, penggenapan akan janji-janji Allah kepada para nabi-nabi dan kepada kita. Jadi sebenarnya janji keselamatan itu sudah terjadi dan sudah ada 2000 tahun yang silam. Ya, oleh sebab itu Yesus menderita dan mati itu bukan berbicara tentang kekalahan. Yesus mati di kayu salib bukan berbicara tentang kegagalan Allah dalam rencananya. Justru melalui kematian, melalui penderitaan,
itu adalah rencana untuk keselamatan, ya. Oleh sebab itu seharusnya ketika Yesus mati di kayu salib, kita harus bersyukur, ya, karena melalui itu kita diselamatkan, kita ditebus oleh dosa-dosa kita. Nah, itulah peristiwa penyaliban Yesus. Dan kita lanjut sedikit lagi, ya. Saya hapuskan ini. Kita akan selesaikan pembelajaran kita hari ini. Selesai dari penyaliban, ya. Jadi banyak orang yang, jadi melalui ini kita bisa mengerti, ya, seharusnya kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Nah, setelah dari kematian, tepatnya hari Minggu pagi, ya, Minggu pagi. Karena kenapa hari Minggu? Karena Yesus mati di hari Jumat dan besoknya itu hari Sabat. Ya, Sabat, ya, jadi perayaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi beribadah. Dan hari Minggu tepatnya Maria datang ke kuburan Yesus. Ketika dia lihat ternyata kuburan Yesus itu kosong. Lalu Maria dan murid-muridnya pergi ke kuburan itu melihat sekali lagi bahwa memang kuburannya kosong. Ini menunjukkan bahwa Minggu pada saat itu, ya, pandangan orang teologi berkata bahwa Minggu itu adalah hari kebangkitan, ya. Kebangkitan Yesus dari kematian, ya. Sekali lagi Yesus sudah menunjukkan bahwa maut sekalipun tidak berkuasa kepada Yesus, ya. Jadi Yesus bangkit dengan tubuhnya, ya, bukan rohnya yang bangkit, tapi ikut tubuh yang dia gunakan itu bangkit. Lalu selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyampaikan kepada orang-orang lain tentang keberadaan Yesus. Nah, oleh sebab itu Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dia sudah mengalahkan maut dan memberi janji bahwa hari esok yang penuh harapan dia sedang sediakan, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Artinya akan hidup kembali, ya. Nah, ketika di Minggu pagi Yesus sudah menampakkan dirinya dan bangkit. Nah, selama 40 hari dia tunjukkan dirinya di dalam pelayanan-pelayanannya. Lalu setelah itu Yesus kasih pesan, ya, yang kita tahu itu adalah amanat agung, ya. Nah, di amanat agung ini dia kasih pesan terakhirnya kepada murid-muridnya supaya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Artinya amanat yang pertama adalah supaya setiap kita, ya, setiap kita itu memberitakan kabar baik, ya, kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari kematian dan maut. Dan selanjutnya di amanat agung ini, di pesannya yang terakhir, ya, pesannya yang terakhir dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Jadi lagi-lagi Matius menulis kalimat aku menyertai engkau, ya. Engkau itu, kalimat menyertai menunjukkan bahwa dialah Immanuel. Artinya Yesus akan selalu beserta setiap orang-orang yang percaya memberitakan Injil sampai kesudahannya. Oleh sebab itu, anak-anak kami, itulah pembelajaran dari kitab Matius, ya, supaya kita mengambil beban bagian ini. Ini amanat Yesus terakhir. Jadi mari kita tangkap
visi dan misi yang Tuhan berikan, tanamkan di hati kita bahwa Yesus sudah mati, menderita, ketika dia harus dicambuk sampai 39 atau 37 kali dicambuk, lalu melakukan perjalanan selama 3 kilometer, begitu banyak darah yang bercucuran. Nah, apa yang terjadi? Ya, semuanya dia lakukan untuk engkau dan saya. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang percaya hari ini, yang menerima Yesus hari ini, beritakanlah itu, sampaikanlah itu kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Sampaikanlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah melalui perkataan dan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang menonton, bagi orang-orang yang mendengar, mari kita syukuri keselamatan anugerah yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, saya pamit undur diri. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.